Hey guys, hello and welcome to my channel. Kali ini gue bakal ngebahas Blue Jet by Action Toys. Jadi Blue Jet ini dibuat dari lini Machine Robo series ya, jadi dari Machine Robo Revenge of Kronos. Ya. Dan ini dia nomor 11 ya, jadi udah ada 10 sebelumnya. Tapi gue nggak ngoleksi, jadi gue cuma ngambil yang gue pengen aja. Actually Blue Jet ini udah pernah dirilis oleh Action Toys dulu di lini IM Gokin. Cuma itu figurnya disastrous banget karena banyak swap parts, oke? Apakah ini bakal lebih baik dari IM Gokin ya? Let's check the review. Oke, kita unbox dulu ya. Outside the box, ini semua yang kita dapat dari Blue Jet ya. Jadi gue langsung mulai dengan aksesorisnya aja karena ini nggak terlalu banyak. Jadi kita dapat standnya ya. Actually ini standnya ini udah gue rakit seperti ini, tapi kita bisa disassemble lagi buat nanti jadi action stand ya. Terus kita dapat dua pedang ya. Pedangnya juga cukup detail. Ya. Ini ya di painted juga dan cukup detail. It's good. Ya. Terus ini adalah penutup penutup jetnya dan bisa jadi sarung pedang juga pas waktu dia berubah jadi robot. And terakhir dia ada colokan untuk stand. Dikasih dua mode ya. Jadi satu bisa untuk mode robot, satu lagi buat alt mode-nya. Kalau gitu kita beralih ke detail figurnya ya. Kita geser dulu. Oke. Ini figur cukup kecil ya. Tingginya itu sekitar sampai atas itu 12 cm ya. Kecil banget karena memang dia jatuhnya itu mini bot juga ya. Ini bukan Transformers tapi masuknya lebih ke lini GoBots ya. Jadi lebih simpel gitu ya. Tapi meskipun dia kecil ini dia cukup detail ya. Kalau misalnya kita lihat nih mukanya dikasih sculpt yang persis sama animenya ya. Terus di bagian kakinya juga dia ada detail warna kuning, terus di badannya juga sesuai lah dengan animenya ya. Jadi di catnya juga rapi gitu. Di bagian belakang detailnya juga masih dapat ya. Jadi bagian kakinya emang agak sedikit hollow nih, tapi detail lainnya tuh masih dapat. Jadi bagian flap atasnya, terus bagian tangannya juga cukup detail meskipun ini kayaknya nggak di paint. Finishingnya juga dia semi gloss gitu ya, nggak doff banget gitu ya karena memang ini mungkin dari jenis plastiknya juga ini ya gloss gitu. So buat ukuran 12 cm this is very good ya. Materialnya juga dia ada plastik karet ya, bagian tangannya juga ini karet ya, bagian kakinya plastik tapi di sininya nih bagian dadanya besi. Jadi lumayan lah ya. Di harga $40 ya. Jadi harga ini figurnya harga $40 ya. Ini sih lumayan banget ya karena Transformers saja di harga segitu nggak ada besinya. Oke, kita next kita beralih ke articulation. Kita lihat dari atas dulu ya. Ini karena memang desainnya dia begini ya. Dia bisa muter kiri kanan, bisa 360 derajat tapi nggak banyak buat lihat ke atasnya karena memang lehernya hampir nggak ada dan bagian belakangnya sebenarnya tuh ngalangin kalau kita mau lihat ke atas. Jadi dia bisa sampai segini aja. Ke bawah lumayan lah, ada dapat lah tapi nggak banyak gitu ya. Terus kita beralih ke tangan, bahunya ini sebenarnya dikasih ball joint ya, jadi bisa naik turun. Tapi sorry, ternyata ada joint tambahan. Jadi bisa ke atas juga. Dan ini bisa ke depan. Sebenarnya ini bakal kepake buat transformation ya, tapi buat artikulasi juga bagus. Wow, gak nyangka gua. Oke, dari sikunya dia kasih ada single joint. Gue kira bisa double jointed, ternyata ya tapi lumayan bisa lebih jauh ya. Di wristnya dia kasih ball joint juga ya.
Ini nggak dikasih spare hand ya, jadi memang kita dikasih tangan yang segede gini aja udah. Nah, dan tangannya nggak bisa dibuka tutup, jadi ini sebenarnya holding hand ya buat megang pedang. But that's fine. Terus bagian flapnya ini bisa naik turun, dan ini ntar bakal kepake di transformation juga. Ya. Terus flap belakang juga bisa naik turun. Kita beralih ke artikulasi kaki ya. Kalau kita lihat nih belakangnya dia ada joint kakinya lumayan banyak nih. Actually here di sini cuma dia dikasih ball joint doang. Ya. Dan ya kicknya sih lumayan bisa sampai sini. Belakang juga bisa sampai jauh gitu, tapi buat kiri kanan masih agak kehalang sama side skirtnya. Bisa dinaikin sih, tapi mari kita lihat. Nail it lah kalau mau split. Terus untuk lututnya, jointnya ya sedikit recet, tapi nggak banyak. Cuma bisa ngelipat 90 derajat aja, which is fine. Ya, tapi nggak bisa macam-macam pose. Oke. Terus ini bagian ankle-nya dia ada bisa tilt gitu. Sebenarnya sih ini buat lebih ke transformation ya. Jadi nggak banyak macamnya. Bisa naik turun. Tapi kalau buat berdiri ya oke lah. Cukup possible ya, karena dia actually ini perfect transform ya. Meskipun ada swap transformingnya tapi sedikit banget, jadi buat gue sih artikulasi segini udah sangat-sangat bagus. Oke, sekarang kita coba pasangin aksesorisnya ya. Aksesorisnya seperti biasa memang nggak banyak ya. Kita ada pedang sama ini yang bisa buat jadi sword sheath atau gagang sarung pedangnya. Nah, buat jadi sarung pedangnya nih, ini kita harus belah dua nih. Belah dua jangan langsung ditarik ya. Jadi di sini tuh dia ada kayak peg sedikit, jadi kita dorong ke depan baru tarik. Ini bisa banget patah kalau ditarik ya, peg yang ini. Jadi handle with care, as usual. Nah, buat masangnya sih cukup simpel. Jadi di sampingnya sini tuh ada lubang, ya, dan tinggal dipasang aja. Oh, actually gue salah. Buat masangnya di sini ada lubang nih di sininya, dan di sini tuh ada pegnya. Jadi tinggal dipasang aja, gitu ya. Di sampingnya juga yang sebelah juga sama. Nah, setelah begini tinggal kita masukin pedangnya. Nggak full banget, tapi ya it gets the job done. Ya, kita taruh stand aja deh, karena bagian bawah gue itu agak-agak soft, jadi susah berdiri. Kalau pakai stand, meskipun dia nggak nyender nggak apa, dia cukup solid buat berdiri. Dipasang di tangan. Nah, kalau mau dipasang dengan stand dalam pose berdiri ini cukup mudah. Oke, jadi setelah gue pasang begini nih, kita tinggal ambil satu dari sini. Ini sebenarnya bisa dilepas ya. Nah, kalau gue lepas semua begini, terus dia ada standnya. Cabut aja semua, oke. Nah, dari standnya ini dia ada lubang satu. Lalu di crotchnya itu sebenarnya ada satu lubang juga yang kita bisa pasang. Nah, buat robot mode kita pakai yang ini. Siap untuk variable pose. Ini standnya actually cukup bagus loh.
karena dia dikasih ini apa namanya ratchet joint juga ini yang bisa ada male to male gini, jadi bisa dipasang di standnya. Dan dia ini bisa dibikin tinggi karena dia ada tambahannya. So overall menarik ya. Oke, next kita coba transform. Dan nah, jadi juga nih, nggak ada swap parts ya, nggak ada harus dilepas-lepas, nggak ada part forming gitu ya. Dan ini nicely done banget, sesuai banget sama yang ada di animenya ya. At least gue ingetnya begitu ya. Kalau nggak sesuai ya udah. Kalau menurut gue sih asli gue seneng banget sama ini kapalnya ya, karena kapalnya ini futuristik dan semua aksesoris bisa ditempel di sini. Ya karena cuma ada pedang. Jadi detailnya juga dapet gitu ya. Ini wah gorgeous sekali sih. Mau lihat dari mana juga ya. Sini ada kayak clusters. I don't know. Ini intake ya, air intake. Sorry. Tapi kalau lihat dari bawah sih, ini udah paling gak enak lihatnya ya. Karena memang mesin robo ini tergolong mainan yang gampang banget ngerubahinnya, tapi ya kalau dari bawah nggak enak. Oke, kalau gitu kita pasang di standnya ya. Kalau kita mau pasang di standnya, ini benar-benar kepake. Stand ini benar-benar kepake buat dynamic pose ya. Jadi karena memang dikasih ini ya, double joint begini. Pakai single joint aja deh biar nggak repot. Yay, bisa loh dipakai begini. Dan actually dia bisa dipasang dengan lebih kece lagi gitu ya. Gue sih lebih seneng posenya tuh agak dinamis gitu ya. Jadi this one, yep, gue decide gue bakal post dia begini aja nih. Lepas-lepasan. Ini actually nggak gampang lepas, cuman tadi karena gue naruhnya agak kencang aja. Oke, jadi standnya ini bener-bener kepake banget ya. Jadi gue sih bakal pasang dengan posisi seperti ini ya, karena memang detailnya bakal jadi kelihatan bagus banget.
dan buat dipajang di meja juga nggak terlalu besar ya. Jadi dengan mode jet ini dia panjangnya sekitar 14 cm. Jadi ditaruh di meja kerja nggak mengganggu. Ya. Oke, let's transform this bag and kita kasih comparison. Oke, buat comparison, aku pertama akan compare dia dengan Action Toys ya. Action Toys juga ini dari Machine Robo, ini Rod Drill ya, sahabatnya dia di Machine Robo ya. Tingginya masih lebih tinggi sedikit sesuai dengan di animenya ya. Oke, terus gua ada LG Transformers Brownie. Dia sedikit lebih kecil daripada si Action Toys ini ya. Dan next gua ada Romstall dari Machine Robo ya. Ini dari Sentinelnya dan tingginya kurang lebih sama ya. Jadi it's safe to say kalau misalnya Action Toys ini bisa ngelengkapin figur dari Baikanfu lo ya. Jadi kalau lu punya Romstall dan lu pengen pajang dengan gaya di openingnya, dua ini adalah hal yang wajib untuk lu beli ya. Oke, that's for comparison. Gua akan rapiin buat kita kasih closing. Oke, buat closing comments, menurut gua Blue Jet ini adalah toys yang layak banget buat dikoleksi ya. Kalau emang lu suka dengan Machine Robo, si Blue Jet ini ngelengkapin koleksinya untuk jadi poster boy di kayak di openingnya ya. Jadi lengkap. Selain itu, kalau memang kalau lu nggak gitu suka sama Machine Robo pun ya, ini detailnya pertama bagus ya. Detailnya bagus, artikulasinya bagus. Aksesorisnya nggak banyak tapi cukup ya, dan standnya itu berguna banget untuk dynamic pose ya. Dan transformasinya juga nggak ribet, jadi kalau misalnya lu senang transform tapi nggak pengen yang aneh-aneh, biasanya gue buat transformers tapi ini juga bagus gitu ya. Jadi it's nice to have options ya. Jadi menurut gue dengan bandrol harga $40 ya, dan ya kalau misalnya PO mungkin bisa dapat lebih murah gitu ya, ini layak banget buat dikoleksi ya. Jadi gue beli Blue Jet ini, gue jadi penasaran untuk ngeliat yang lain karena gue nge-miss banyak banget di belakang gitu ya. Jadi gue cuma beli Rod Drill sama ini karena memang gue suka sama mesin Robo Kronosnya aja ya. Oke, sekian dari gue, mudah-mudahan review ngebantu. See you at the next review, bye bye.